Saudara, hari ini 3 terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan menghadapi vonis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Ketiga terdakwa yang akan diadili merupakan personel kepolisian. Polrestabes Surabaya menyiapkan ratusan personel untuk mengamankan jalannya sidang putusan 3 terdakwa polisi dalam tragedi Kanjuruhan. Selain itu, personel kepolisian juga dilarang untuk masuk ke dalam ruang sidang dan tidak melakukan aksi spontanitas selama jalannya sidang berlangsung. Para terdakwa adalah ex-Dangki 1 Brimopolda Jawa Timur, AKP Hasdarmawan, ex-Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto, dan ex-Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut 3 polisi terdakwa tragedi Kanjuruhan dengan hukuman pidana 3 tahun penjara. Pelaksanaannya aman, kondusif, karena ini sidang terakhir. Apapun putusannya, saya mengimbau juga kepada masyarakat ataupun internal Polri untuk kita hormati putusan hukumnya, karena ini skalanya sudah nasional. Dan tadi sempat disinggung soal teriak-teriak itu dan waktu memberikan arahan. Itu semoga tidak terulang, karena kemarin pernah terjadi aksi spontanitas, namun itu sudah kita clean and clear-kan. Kita sudah mohon maaf juga supaya tidak terulang, karena ini aksi individu, itu spontanitas saja. Mudah-mudahan tidak terulang. Dan ini pun anggota dilarang masuk, maka kita perlu penguatan propam dan perlu pengabut kriminal supaya tidak ada yang mengganggu ataupun masuk dalam sidang. Lebih jelas soal sidang vonis 3 terdakwa tragedi Kanjuruhan, tanyakan jurnalis Kompas TV Alfian Rahman di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Alfian, berapa vonis yang dijatuhkan hakim untuk 3 terdakwa polisi, dan soal mantan dirut LIB, bagaimana status hukumnya sejauh ini? Ya, selamat siang Radi dan juga saudara. Hari ini memang vonis terhadap 3 terdakwa dari pihak kepolisian atas tragedi Kanjuruhan. Pantauan kami di PN Surabaya, ketiga terdakwa ini sudah masuk ke pengadilan negeri sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian barat, dan kemudian dilanjut sidang vonis dimulai pukul sekitar 10:06 waktu Indonesia bagian barat dengan menghadirkan terdakwa secara bergantian satu persatu. Dalam kesempatan pertama yang dihadirkan oleh majelis hakim yaitu ex-Danki 1 Brimopolda Jawa Timur AKP Hasdarmawan, yang kemudian oleh Hakim Ketua Abu Ahmad Sidki Amsyah menyatakan Hasdarmawan terbukti bersalah melanggar pasal 359 KUHP dan juga pasal 360 KUHP, dan dituntut atau divonis begitu diputus 1 tahun 6 bulan penjara untuk AKP Hasdarmawan sendiri. Vonis dari hakim ini jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa beberapa waktu yang lalu, yaitu yang meminta majelis hakim memvonis ketiga terdakwa ini selama 3 tahun kurungan penjara. Dilanjutkan setelah AKP Hasdarmawan kemudian masuk secara bergantian ke ruang sidang yang dilanjutkan oleh ex Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi, yang memang hingga saat ini proses pembacaan vonis dari majelis hakim masih terus berlangsung. Sebelumnya majelis hakim sendiri memutus 2 orang tersangka lainnya dari sipil, yaitu Ketua Panpel Arema Abdul Haris dan juga Sutrisno, yaitu security officer, dengan masing-masing vonis penjara 1 tahun 6 bulan penjara untuk Abdul Haris dan juga 1 tahun penjara untuk Sutrisna. Dan juga memang sekali lagi vonis dari hakim ini jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa untuk kedua terdakwa lainnya ini, yaitu 6 tahun 8 bulan penjara. Sementara untuk pengamanan sendiri sebanyak 254 personel kepolisian disiagakan oleh Polrestabes Surabaya, mulai dari perjalanan jaksa, terdakwa dan juga majelis hakim dari Bundaran Waru hingga menuju PN Surabaya, termasuk juga penjagaan ketat di area lingkungan ruang sidang, yang di mana pihak polisi juga tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang sidang agar menjaga kondisivitas dari jalannya sidang sendiri. Untuk akses masuk menuju ruang sidang sendiri dari PN Surabaya menyiapkan hanya 1 gate pintu yang hanya bisa dilalui baik itu untuk pengunjung, keluarga korban maupun juga rekan media seperti kami. Selain itu, kita jika berbicara terkait mantan atau ex dirut LIB Hardian Lukita, beberapa waktu yang lalu kami juga menelpon Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto, namun belum mendapatkan respon terkait bagaimana status dari
ex Dirut LIB tersebut. Namun yang kami dapat sampaikan ini informasi yang kami dapatkan dari Kasubdit 1 Kemdek Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur AKP Ahmad Taufikur Rahman pada Desember lalu memang statusnya sudah diturunkan dari tersangka menuju menjadi saksi dan juga penahanannya sudah dicabut karena Kejati Jatim ini mengembalikan berkas karena tidak lengkap atau P19 seperti itu, Radi. Baik, terima kasih Alfian, laporan langsung Anda dari Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur.